Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Python. Kami dari kelompok satu, yaitu menganalisis data saham Apple, HPL menggunakan Python. Oke, selanjutnya. Baik, kami akan memperkenalkan anggota yang dimulai dengan saya, Alvendro Noval Aziz Cesaria, dengan NIM 10107244048. Al-Zaki dengan NIM 10.10.72 40.0006. Dengan saya Menvita Oleh Siombing dengan NIM 101072430013. Saya Atar Fasil Setiaji dengan NIM 10.10.724.00025. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan proyek. Ada 3 poin. Yang pertama, Python digunakan sebagai alat pengolahan dan visualisasi data karena efisien dan mudah digunakan. Poin kedua, proyek ini bertujuan untuk menganalisis data saham Apple menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu untuk menampilkan data dalam bentuk grafis serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Poin ketiga, data saham dapat dianalisis untuk memahami pergerakan harga dan aktivitas perdagangan. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang apa aja sih analisis yang kita ambil gitu. Nah, pada proyek ini kami melakukan analisis data saham menggunakan beberapa pendekatan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif. Analisis yang kami ambil meliputi time series, analisis tren, volatilitas, penentuan data tertinggi dan terendah, serta indikator teknikal. Nah, setiap analisis memiliki fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi. Dengan kombinasi ini, kami nggak cuma melihat pergerakan harga, tapi juga memahami pola risiko dan kondisi pasar saham secara lebih mendalam. Analisis selanjutnya yaitu adalah data tertinggi terendah, RSI, machine learning, dan candle chart. Untuk 5 data tertinggi atau terendah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi harga saham tertinggi dan terendah saham periode pengamatan guna mengetahui titik ekstrim pergerakan harga serta potensi level resistance dan support. Untuk RSI digunakan untuk mengukur kekuatan momentum harga saham dengan rentang nilai 0 sampai dengan 100, sehingga dapat membantu mengidentifikasi kondisi overbought dan oversold sebagai dasar pengambilan keputusan trading. Metode machine learning menggunakan algoritma regresi linear untuk memprediksi harga saham berdasarkan data historis sehingga dapat memberikan gambaran tren harga di masa mendatang secara kuantitatif. Untuk analisis yang terakhir adalah candle chart. Candlestick chart digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan harga saham secara detail melalui data open, high, low, dan close sehingga memudahkan analisis pola harga dan sentimen pasar. Oke, di sini saya akan menjelaskan time series. Analisis time series digunakan untuk mengamati pergerakan harga saham Apple berdasarkan urutan waktu. Data yang digunakan bersifat historis dan disusun berdasarkan tanggal, sehingga dapat menggambarkan perubahan harga dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Melalui analisis ini kami dapat mengidentifikasi pola umum seperti tren jangka panjang, fluktuasi harga harian, serta periode tertentu yang mengalami kenaikan atau penurunan signifikan. Pada slide ini ditampilkan kode program Python yang digunakan untuk melakukan visualisasi time series. Kode tersebut memanfaatkan data tanggal sebagai sumbu horizontal dan harga penutupan saham sebagai vertikal. Fungsi ini dibuat untuk mempermudah proses visualisasi, sehingga data yang awalnya berupa angka dapat ditampilkan dalam bentuk grafik yang lebih mudah dipahami. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan grafiknya. Nah, kalau dilihat dari grafik, ini nunjukin pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Sumbu ke samping itu waktu atau tanggal, sedangkan yang ke atas itu harga sahamnya.
Grafik ini bisa naik turun karena harga saham itu nggak pernah statis. Perubahannya dipengaruhi sama banyak hal kayak kondisi pasar, reaksi investor, sama informasi yang beredar tentang perusahaan. Pas grafiknya naik, artinya banyak orang yang lagi minat di saham Apple. Nah, sebaliknya kalau turun biasanya karena ada aksi jual atau pasar lagi koreksi. Naik turunnya grafik ini wajar banget di data saham. Karena tiap harinya harganya bisa berubah. Jadi grafik ini tuh ngasih gambaran gimana harga saham Apple bergerak dari waktu ke waktu dan membantu kita lihat pola perubahannya. Next. Jadi di sini saya menjelaskan analisis kedua, yaitu analisis tren. Ini adalah fungsi kedua kami. Yang pertama, analisis tren, fungsi untuk memvisualisasikan tren harga saham. Kami menggunakan plot untuk meletakkan tanggal di sumbu X, mempresentasikan waktu kronologis, dan harga penutupan sumbu Y, mempresentasikan nilai finansial. Kami menambahkan judul, label sumbu yang jelas, waktu dengan harga, grid, dan legend agar grafik mudah dibaca. Oke, next. Ini grafik hasil dari kode sebelumnya, yaitu tren untuk mencakup data dari 2014 hingga 2018. Dari grafik ini kita dapat mengidentifikasi tren naik yang kuat secara keseluruhan. Harga meningkat drastis dari sekitar 70 pada 2015 menjadi 180 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan apresiasi nilai aset yang signifikan. Meskipun ada koreksi harga miras sekali penurun, harga jangka pendek dan tren jangka panjang tetap positif. Oke, next. Dan ini fungsi ketiga kami, yaitu visualisasi volatilitas. Fokus pengukuran risiko pasar atau volatilitas. Baris kunci ini dalam quote adalah perhitungan standar deviasi bergulir selama 20 hari dari perubahan persentase harga. Ini adalah metrik statis standar untuk mengukur seberapa jauh harga menyimpang dari rata-rata ditampilkan dalam persentase. Oke, next grafiknya. Ini grafik menunjukkan tingkat risiko saham Apple dari waktu ke waktu. Volatilitas yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih tinggi. Kami melihat beberapa lonjakan risiko yang tajam, terutama pada akhir 2015 dan awal 2016. Pada periode ini, pergerakan saham harian sangat liar, menunjukkan ketidakpastian pasar yang tinggi. Di sisi lain, ada periode stabilitas pasar yang tenang, yaitu sekitar 2017, di mana volatilitas rendah. Grafik ini menunjukkan bahwa risiko pasar itu dinamis dan berubah-ubah. Informasi vital bagi manajemen portofolio. Next. Selanjutnya ada analisis untuk indikator teknikal. Pada analisis ini, kami menggunakan indikator teknikal berupa moving average untuk melihat tren pergerakan harga saham. Pada kode ini, kami menampilkan harga penutupan atau adjusted close serta dua indikator utama, yaitu moving average 20 dan moving average 100. Moving average digunakan untuk menghaluskan data harga sehingga tren jangka pendek dan jangka panjang dapat terlihat dengan lebih jelas. Pada grafik ini, kita dapat melihat hasil visualisasi indikator teknikal. Garis biru menunjukkan harga saham. Garis orange menunjukkan indikator MA20 dan garis hijau menunjukkan indikator MA100. Ketika MA20 berada di atas MA100, hal ini mengindikasikan tren naik atau bullish. Sebaliknya, jika MA20 berada di bawah MA100,
maka mengindikasikan tren turun atau bearish. Indikator ini membantu investor dalam menentukan waktu beli dan jual secara lebih objektif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis kelima itu menampilkan 5 data tertinggi dan terendah. Di bagian ini kita menampilkan 5 data harga tertinggi dan 5 data harga terendah dari saham Apple. Tujuannya biar kelihatan kapan harga saham Apple pernah ada di titik paling mahal dan paling murah. Data ini diambil dengan cara ngurutin harga sahamnya. Terus diambil 5 yang paling tinggi atau paling rendah. Jadi yang tampil itu bukan asal ambil, tapi emang dari hasil pengolahan data. Dari sini kita bisa lihat tanggal-tanggal tertentu harga saham Apple sempat ada di kondisi ekstrim. Slide selanjutnya pasti ada kan? Selanjutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat di tanggal-tanggal tertentu harga saham Apple sempat ada di kondisi ekstrim. Biasanya di momen kayak gini aktivitas transaksi juga cukup tinggi karena banyak investor yang lagi ambil keputusan beli atau dijual. Analisis ini membantu kita tahu bahwa batas pergerakan harga saham Apple dan jadi pelengkap dari grafik time series yang tadi. Next. Oke, selanjutnya indikator RSI. Jadi, RSI adalah Relative Strength Index. Indikator analisis teknikal yang digunakan untuk menentukan momentum pergerakan harga aset yang membantu trader. Jadi, di sini itu codingannya itu ada adjust clause yang digunakan untuk selisih harga penutupan yang disesuaikan dari hari ke hari. Dari gain, delta, dan loss, min delta, itu menandakan menyimpan nilai positif atau loss-nya yang bisa dikonversi nanti. Dan selanjutnya average gain dan average loss. Di sini menggunakan periode default selama 14 hari yang seperti di samping PDF, yaitu 14 yang menandakan 14 hari. Standar dari RSI. Dan RS yaitu rasio kekuatan relatifnya yang dimana rumusnya average gain dibagi average loss. Dan di bawahnya hitung RSI-nya. Yang rumusnya seperti 100 kurangin 100 dibagi 1 tambah RS. Dan habis itu dimasukkan ke data frame-nya. Oke, selanjutnya melanjutkan visualisasinya. Nah, di sini visualisasinya ada garis biru yaitu RSI selama 14 hari yang saya bilang tadi. Itu yang menandakan pembelian dan penjualannya. Dan garis merah putus-putus untuk overbought-nya. Nah, overbought itu yang harga dianggap banyak yang beli, maka kemungkinan akan turun koneksinya. Dan kalau misalnya yang warna hijau, garis-garis hijau ini di mana penjualan lagi turun dan pembelian banyak. Nah, yang di tengah-tengah ini kondisi lagi normal, tidak tinggi dan tidak kurang. Selanjutnya, oke, selanjutnya machine learning. Machine learning ini, kenapa kita membutuhkan machine learning? Machine learning ini untuk memprediksikan kapan turun dan kapan naiknya saham itu. Yang dimulai dari atas yaitu variabel X dan Y itu menentukan open, high, low, dan volume. Dan Y-nya itu close atau penutupan. Nah, di sini cara dia bekerja mesinnya itu dari kode baris berapa itu? Sorry, kode baris 7, yaitu X trend, X test, Y trend, dan Y test. Nah, itu mempelajari kode dari 80%. 80%-nya itu dari tahun sebelumnya. Misal ngambil 4 tahun sebelum 2017. Nah, setelah masuk ke 2017-nya, itu menandakan
kodenya sudah bisa diprediksi oleh mesin learning itu. Nah, selanjutnya, oke, selanjutnya, nah seperti ini tampilannya dari mesin learning yang saya bilang tadi. Nah, jadi kan di situ kan udah kelihatan tuh data trendsetnya. Kenapa tadi bilang 4 tahun? Karena kan machine learning itu mempelajari dari tahun sebelumnya untuk memprediksi tahun berikutnya. Nah, di sini garis birunya ini actual close-nya atau garis yang sudah terjadi. Nah, yang warna merah garis putus-putus ini garis yang menandakan memprediksinya. Itu sangat selisih sedikit. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya, Analisis selanjutnya ada candle chart. Pada analisis ini, kami menggunakan candlestick chart untuk melihat pergerakan harga saham secara lebih detail. Pada kode ini, data tanggal dijadikan sebagai indeks, kemudian digunakan 5 komponen utama, yaitu open, high, low, close, dan volume. Visualisasi candlestick ini dibuat menggunakan library MPL Finance yang memungkinkan kita melihat pergerakan harga harian secara lebih akurat. Pada grafik candlestick ini, setiap batang mempresentasikan pergerakan harga saham dalam satu periode. Warna hijau menunjukkan harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, sedangkan warna merah menunjukkan harga penutupan lebih rendah dari harga pembukaan. Selain itu, grafik volume di bawah menunjukkan aktivitas transaksi saham. Volume yang lebih tinggi biasanya menandakan adanya pergerakan harga yang signifikan. Dengan candlestick chart, analisis harga menjadi lebih detail dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Baik, selanjutnya ada visualisasi kode. Mari kita berpindah. nah di sini hasil dari codingan kami, yaitu dari awal sampai bawah, yang seperti PPT tadi. Yang coba ditunjukin dari time series dulu, Mas Atar. Di sini ada time series, seperti Mary tadi bilang, memprediksi naik dan turunnya. Kayak gimana tadi, Mary? Ya, kalau misalnya grafiknya naik, artinya lagi banyak orang yang lagi minat beli saham Apple. Nah, sebaliknya kalau lagi turun, biasanya karena ada aksi jual pasar lagi dikoreksi. Mary. Ya, dilanjutin aja Mas Atar. Tutup dulu. Oke, selanjutnya volatilitas. Nah, ini seperti penjelasan tadi dari Atar. Bisa di zoom in dan dijelasin lagi, Bang Atar. Ya, jadi di sini yang warna biru itu adalah harganya, harga sahamnya, dan yang warna orange ini MA20 dan yang hijau ini MA100. Dan kalau MA20 ini ada di atas, sorry, MA20 ini ada di atas MA100, dia menandakan tren bullish atau naik. Dan juga sebaliknya, kalau MA20 ini ada di bawah MA100, maka tren menunjukkan penurunan atau bearish. Selanjutnya, volatilitas harian APL. Nah, di sini itu volatilitasnya seperti ini. Coba dilihat codingannya aja langsung. Lanjut.
Nah, seperti ini tampilan dari tren. Kita menggunakan harga US dollar yang universalnya. Dah. Oke, lanjut. Nah, seperti Mary bilang tadi, di sini kita menampilkan di terminal yang fokus kepada high-nya dan low-nya. Nah, di sini RSI-nya yang lebih jelas lagi tadi. Nah, tuh kan kelihatan overbought yang garis-garis merah itu menandakan orang yang lagi banyak menjual-jualkan atau pembelian lagi berkurang. Data lagi naik. Dan yang oversold, penjualannya sedikit dan pembelinya itu banyak. Maka kenaikannya pasti akan bertambah. Itu menggunakan di rentan angka 30 sampai 30 dan 70. Oke, lanjut. Oke, nah di sini machine learning-nya mempelajari. Kalau tadi PPT kurang jelas, di sini coba tolong dari 2017 awal itu, Mas. Nah, di situ kan tuh hampir mirip-mirip 90% lah prediksinya. Akurat naik dan turunnya machine learning kita. Oke, lanjut. Tuh, main square errornya hanya 70 doang. Oke, ini candle-nya. Tampilan candle yang Atar udah jelaskan sudah lengkap. Mulai dari volume, tanggal, bulan dan tanggal. Habis itu harga. Itu saja. Oke, dan keluar. Kita kembali lagi ke PPT. Oke, di sini saya akan berdasarkan kesimpulan dari analisis kami. Ada beberapa pemilihan analisis, yaitu ada time series, trend, volatility, dan indikator teknikal. Dilakukan karena keempat analisis tersebut saling melengkapi dalam memahami pergerakan saham Apple. Analisis time series digunakan untuk perubahan harga saham berdasarkan waktu, sehingga pola pergerakan harga dapat diamati secara kronologis. Analisis tren membantu menuntun arah pergerakan harga saham dalam jangka waktu tertentu. Analisis volatility digunakan untuk mengukur tingkat fluktuasi harga saham yang mencerminkan tingkat risiko investasi. Sementara itu, indikator teknikal membantu memahami kondisi pasar dan pola pergerakan harga berdasarkan data historis. Dengan menggabungkan keempat analisis tersebut, diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perilaku harga saham Apple baik dari sisi waktu, arah pergerakan, tingkat risiko maupun kondisi pasar. Oke, next. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kami telah mendemonstrasikan bagaimana Python berfungsi sebagai alat esensial dan kuat untuk analisis data finansial yang objektif dan terstruktur. Kami berterima kasih atas kesempatan diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi kami. Saya mewakili kelompok 1 mengakhiri presentasi ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.